yang terjadi di antara Timor Leste dengan Indonesia ini diawali dengan keruntuhan kekuasaan Portugis yang membuka peluang negara Indonesia untuk mengajak Timor Timur bergabung. Salah satu fraksi yang ada di kalangan penduduk Timor Timur, yaitu Apodeti, menyarankan untuk bergabung dengan Indonesia. Timor Timur awalnya menolak ajakan dari Indonesia, namun Indonesia memiliki jalan lain, yakni merebut wilayah ini dengan operasi militer, yaitu Operasi Seroja. Pada akhirnya operasi Seroja ditutup dengan keberhasilan Indonesia menguasai Timor Timur pada tanggal 17 Juli 1976 dan diperkenalkan sebagai Provinsi ke-27. Tak hanya berhenti pada titik ini saja, beberapa penduduk Timor Timur sebenarnya masih melakukan perlawanan untuk membebaskan diri dari Indonesia. Hal ini yang juga memicu adanya kerusuhan pada pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991. Secara perlahan, kekuasaan Indonesia mulai melemah seiring dengan tumbangnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Dan di saat memasuki era Presiden B.J. Habibie, jeritan masyarakat Timur Timur mulai didengar dan mendapat perhatian dari pemerintah. PBB menyatakan pada sidang umumnya tanggal 19 November tahun 1976 bahwa PBB menolak aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur. Referendum lahir di tangan Habibie, yaitu pertama, memperluas otonomi Timor Timur, dan kedua, menolak hal tersebut. Hasil suara yang masuk menunjukkan 78,50% menolak opsi pertama, yang artinya mayoritas masyarakat Timor Timur menginginkan merdeka. Hal ini berujung pada turunnya legitimasi dari MPR dengan TAP MPR nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Dan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, Timor Timur dinyatakan berpisah dari NKRI dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1978, suksesi negara merupakan perpindahan tanggung jawab dari negara yang satu ke negara yang lain dalam hal praktik hubungan internasional dari wilayah tersebut. Sehubungan dengan ini, suksesi negara dapat berupa penggabungan, perpisahan, atau pembentukan negara baru di mana dapat terjadinya perubahan kedaulatan. Suksesi negara menimbulkan dua pihak, yakni predecessor state atau negara terdahulu atau negara yang tergantikan, dan successor state atau negara baru atau negara yang menggantikan. Peristiwa yang terjadi di Timor Timur pada tanggal 19 Oktober 1999 dapat dikatakan sebagai suksesi karena adanya pemisahan diri dari suatu negara lalu membentuk negara baru yang berdaulat. Suksesi umumnya dibagi menjadi dua, suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal berarti negara pendahulu sudah tidak ada dan seluruh wilayahnya hilang. Suksesi parsial berarti negara pendahulu masih ada, namun sebagian wilayahnya memisahkan diri dari negara tersebut untuk bergabung ke negara lain atau mendirikan negara baru yang berdaulat. Yang terjadi pada Timor Timur merupakan suksesi parsial, sebab hingga saat ini Indonesia masih ada. Namun, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia untuk mendirikan negara baru yang berdaulat, yang saat ini dikenal sebagai Timor Leste. Mengenai suksesi negara ini dapat terjadi dalam 5 bentuk, yaitu berupa penyerapan atau absorption, pemecahan atau dismemberment, kombinasi dari pemecahan dan penyerapan, dan negara merdeka baru atau newly independent state, serta bentuk-bentuk lainnya yang pada dasarnya merupakan gabungan dari dua atau lebih subjek hukum internasional, dalam hal ini merupakan negara, atau pemecahan satu subjek hukum internasional menjadi beberapa negara. Pada suksesi negara Timor Leste ini berbentuk pemecahan atau dismemberment, yaitu terjadi pemecahan sebagian wilayah di negara Indonesia yang diakibatkan karena pemisahan diri yang dilakukan oleh Provinsi Timor Timur. Dengan demikian, Provinsi Timor Timur yang saat ini merupakan negara Timor Leste sudah resmi menjadi negara baru yang berdaulat, di mana diraihnya melalui suksesi.